Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini adalah video part 2 dari algoritma pemrograman. Kita akan belajar tentang tipe data dalam Java, pengantar Java, pengantar NetBeans, dan cara penggunaan NetBeans di dalam part kedua ini. Kita lanjut saja. Tipe data dalam Java. Nah, apa sih tipe data dalam Java nih? Ada tipe data primitif. Bahasa pemrograman Java adalah bahasa pemrograman yang selalu menggunakan tipe data untuk setiap variabelnya. Itu berarti bahwa semua variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum mereka digunakan. Misal nih, integer, nilai, nama variabelnya kan tipe datanya integer, nama variabelnya nilai, value-nya berapa sama dengan 1. Nah, ada byte, tipe data byte adalah 8 bit, integer bertanda to complement. Tipe ini mempunyai nilai minimum minus 128 dan nilai maksimumnya adalah 127. Nah, terus ada lagi tipe data yang lebih panjang range-nya, ada source. Tipe data source merupakan integer 16 bit to complement yang mempunyai nilai minimum minus 32,768 dan nilai maksimumnya 32.767. Wah, lebih banyak daripada byte tadi, tapi ada lagi yang lebih banyak lagi nih range-nya, yaitu int atau integer. Tipe data int adalah integer 32 bit to complement. Dia mempunyai nilai minimum minus 2147483648, sedangkan nilai maksimumnya adalah 2147483647 inklusif. Nah, ini panjang banget nih kalau integer, berbeda dengan byte tadi, cuma minus 128 sampai maksimumnya 127. Jadi ada beberapa range nih, ada byte, short, sama int, yaitu integer. Nah, terus ada long nih, yang panjang banget nih. Tipe data long adalah integer 64 bit to complement. Nilai minimumnya adalah minus 92233036854775 Nah, sedangkan nilai maksimumnya adalah 92233036854775 inklusif nih. Gunakan tipe data ini pada saat Anda memerlukan jangkauan nilai yang lebih besar daripada yang bisa disajikan oleh integer. Wah, datanya udah banyak banget nih. Angkanya udah pakainya yang long. Terus ada lagi float. Tipe data float merupakan single precision 32 bit, IEEE 754 floating point. Nah, terus ada double. Tipe data double ada double precision 64 bit, IEEE 754 floating point nih. Batas nilai floating point nih. Parameter n floatnya 24, double itu 53. Parameter k floatnya itu 8, double itu 11. Maksimumnya plus 127 untuk float. Kalau double plus 1023. Minimumnya kalau float itu minus 126, 126. Kalau double itu minus 1022. Nah, itu perbedaan float dan double. Nah, terus ada lagi boolean nih. Wah, boolean. Tipe data boolean hanya mempunyai dua nilai yang mungkin, yaitu true dan false. Jadi ada dua aja tuh tipe datanya, value-nya. Gunakan tipe data ini untuk flag-flag sederhana untuk menjejak atau menelusuri kondisi true atau false. Cuma ada dua, true atau false kalau boolean. Tipe data ini mempresentasikan 1 bit informasi tetapi ukurannya tidak didefinisikan dengan tepat. Terus ada lagi char. Tipe data char adalah karakter Unicode 16 bit. Tipe data ini mempunyai nilai minimum strip U0000 atau 0 itu, dan nilai minimumnya strip UFFF dan atau 65.535 untuk char atau karakter. Nah, ini adalah pengantar Java. Kita masuk ke pengantar Java. Nah, pengantar Java. Mengapa Java? Nah, dia bertanya-tanya nih, mengapa kita belajar Java? Jadi Java itu merupakan bahasa pemrograman yang sejatinya berbasis Object Oriented Programming atau OOP.
atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya yang lebih dikenal dengan pemrograman berorientasi objek (PBO). Nah, terus ini nih, bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling nih, si James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems, dan pada tahun 2010 Java resmi diambil alih oleh Oracle. Jadi dalam pembuatan kode sintaksnya, aplikasi-aplikasi berbasis Java umumnya akan dikompilasi ke dalam V-code atau bytecode agar dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi melalui Java Virtual Machine atau JVM. Nah, hal ini tidaklah berlebihan karena Java dikenal dengan slogannya nih, tulis sekali, jalankan dimanapun. Saat ini Java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan dan secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak aplikasi. Nah, ini beberapa kelebihan dari Java. Di antaranya, pertama nih, multi-platform. Nah, multi-platform ini kelebihan utama dari Java yang dapat dijalankan di berbagai platform atau sistem operasi komputer sesuai dengan prinsip tulis sekali, jalankan di mana saja. Dengan kelebihan ini, pemrograman cukup menulis sebuah program Java dan kompilasi diubah dari bahasa yang dimengerti manusia menjadi bahasa mesin atau bytecode sekali, lalu hasilnya dapat dijalankan di atas beberapa platform tanpa perubahan. Jadi kelebihan ini nih yang memungkinkan sebuah program berbasis Java dikerjakan di atas operating system Linux, tetapi dijalankan dengan baik di atas operasi sistem Microsoft Windows. Terus platform ini didukung sampai saat ini adalah Microsoft Windows, Linux, Mac OS juga kalau kalian yang pakai MacBook, terus ada Solaris juga. Jadi penyebabnya ada setiap sistem operasi menggunakan programnya sendiri-sendiri yang dapat diunduh dari situs Java untuk mengintegrasikan bytecode tersebut. Nah, terus ada lagi nih kelebihan kedua, yaitu OOP. OOP tadi apa? Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Terus ada lagi perpustakaan kelas yang lengkap nih. Ketiga, perpustakaan kelas yang lengkap. Java terkenal dengan kelebihan library, kumpulan program-program yang disertakan dalam pemrograman Java yang sangat memudahkan dalam penggunaan oleh para program untuk membangun aplikasinya. Kelengkapan perpustakaan ini ditambah dengan keberadaan komunitas Java yang besar dan terus-menerus membuat perpustakaan-perpustakaan baru untuk melengkapi seluruh kebutuhan pembangunan aplikasi. Jadi tinggal ambil-ambil tuh, di Java banyak sekali library-nya. Terus kelebihan yang terakhir nih, kelebihan dari Java yang terakhir itu adalah pengumpulan sampah. Nah, pengumpulan sampah di Java ini secara otomatis memiliki fasilitas pengaturan penggunaan memori sehingga para pemrogram tidak perlu melakukan pengaturan memori secara langsung seperti halnya dalam bahasa C++ yang dipakai secara luas. Nah, sekarang kita next lagi nih. Next, untuk keperluan development atau pengembangan menggunakan bahasa pemrograman Java, dan ada beberapa paket platform yang dapat dimanfaatkan, yaitu ada Java SE Standard Edition. Nah, apa sih Standard Edition itu? Ini Java Standard Edition ini yang khusus digunakan untuk pengembangan aplikasi-aplikasi pada PC atau workstation. Nah, terus yang kedua ada Java ME atau Micro Edition, yaitu khusus digunakan untuk pengembangan aplikasi-aplikasi yang ada di perangkat mobile seperti handphone, smartphone, PDA, tablet, dan segala macamnya. Terus ada lagi Java EE atau Enterprise Edition. Nah, yaitu khusus digunakan untuk pengembangan aplikasi skala besar atau enterprise dan aplikasi web berbasis Java. Nah, biasanya menggunakan Java Enterprise Edition ini. Nah, sekarang sudah kita belajar tadi tentang pengantar Java. Sekarang ini adalah pengantar NetBeans. Nah, di sini kita menggunakan NetBeans. Nah, mengapa sih kita menggunakan NetBeans untuk belajar pemrograman Java? Ini adalah
NetBeans adalah tools atau alat yang digunakan dalam menulis kode-kode pemrograman Java dalam mata kuliah ini. NetBeans ini merupakan salah satu alat Integrated Development Environment atau IDE yang sejatinya tidak hanya dipergunakan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis Java, akan tetapi juga dipergunakan oleh beberapa bahasa pemrograman seperti C++ ataupun PHP. Itu bisa menggunakan NetBeans ini. IDE secara sederhana dapat diartikan sebagai aplikasi komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, tujuannya adalah dari IDE adalah menyediakan semua utilities yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak. Nah, terus ada pengenalan nih, sebuah IDE atau secara bebas dapat diterjemahkan sebagai lingkungan pengembangan terpadu, setidaknya memiliki fasilitas nih. IDE itu memiliki fasilitas ada editor, compiler, linker, atau debugger. Nah, editor yaitu suatu fasilitas untuk menuliskan kode dari sumber perangkat lunak. Compiler yaitu fasilitas untuk mengecek sintaks dari kode sumber, kemudian mengubah dalam bentuk binary yang sesuai dengan bahasa mesin. Nah, terus ada linker nih. Linker tadi yaitu fasilitas untuk menyatukan data binary yang beberapa kode sumber yang dihasilkan compiler sehingga data-data binary tersebut menjadi satu kesatuan dan menjadi suatu program komputer yang siap dieksekusi. Terus ada lagi debugger yaitu fasilitas untuk mengetes jalannya program untuk mencari bug kesalahan yang terdapat dalam program. Jadi sampai tahap tertentu IDE modern dapat membantu untuk memberikan saran yang mempercepat penulisan pada saat penulisan kode. IDE juga dapat menunjukkan bagian-bagian yang jelas mengandung kesalahan atau keraguan. Nah, ini nih syarat-syarat IDE yang bagusnya, ada editor, compiler, linker, dan debugger. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini cara penggunaan NetBeans. Bagi kalian yang masih belum familiar dengan NetBeans, kalian bisa melihat nih cara penggunaannya. Nah, bagaimana? Nah, ini ketika kalian sudah install NetBeans, nah terus ada tampilan NetBeans saat loading nih. Nah, terus ini tampilan aplikasi NetBeans, tampilan awalnya. Terus, nah ini kalau untuk membuat project, sebelum membuat kelas kita harus membuat project yang akan menampung kelas-kelas yang kita buat. Klik menu file, tuh ada file. Nih, klik menu file, new project, kemudian akan tampil dialog untuk memilih jenis project yang akan kita buat. Nah, pada dialog choose project tuh ada choose project. Sebut untuk saat ini pilih Java pada kategoris. Harus Java application pada project dan klik tombol next. Nah, maka selanjutnya akan muncul dialog new Java application tersebut nih. Tulis nama project pada isian project name. Nama project tidak boleh ada spasi. Upayakan diawali dengan huruf besar untuk setiap satu kata. Jangan menggunakan spesial karakter kecuali underscore nih, garis bawah, dan strip. Jadi kita tidak bisa menggunakan spasi untuk menulis judul project ini nih. Pada contoh dialog di bawah nama project bahasa pemrograman. Nah, strip kalau ingin spasi atau tidak ingin spasi tadi bahasa, terus huruf besar pemrograman agar bisa dibacakan, dan terus strip garis bawah bisa juga latihan A. Nah, tentukan lokasi penyimpanan project pada isian project location. Nah, itu mau menyimpan di mana tuh? Boleh ditulis melalui isian atau dengan cara pilih melalui tombol browse. Pada checkbox create main class, untuk saat ini pastikan dicontreng cek di main classnya. Terus tekan tombol finish. Nah, dialog Java ini habis finish, maka nih kita akan kebuka tuh. Nah, terus misalkan kalau ingin membuat kelas baru, gimana caranya? Nah, tinggal klik kanan pada name project yang sudah kita buat tadi, terus new, terus Java class, terus kemudian akan tampil panel new Java class. Nah, ini. Nah, terus nih setelah proses tersebut di atas, maka akan dibuat
project Java application dengan nama project bahasa pemrograman latihan A. Untuk mencoba output program, Anda bisa menambahkan perintah-perintah berikut dalam blok metode public static void. Nih, di public static void itu kita nulisnya string args, yaitu di antara blok tuh kurung kerawa dan kurung kerawa tutup, tuh kurung kerawa buka dan kurung kerawa tutup. Tuh, tampilkan admins EDS. Setelah dibuat project akan tampil sebagai berikut tampilannya. Nah, ini kemudian isikan nama kelas. Pada isian kelas disarankan kelasnya dengan huruf besar. Setiap awal pada nama kelas gunakan besar nama kelas, tidak boleh ada spasi, dan nama kelas dijalankan nama file. Pilih paket yang ada pada pilihan tersebut, yaitu paket project yang kita bikin tadi. Nah, ini contoh sederhana nih, kita membuat tulisan nih, mencetak ke layar. Isian kita bisa coba menggunakan NetBeans. Kita akan latihan juga di sini menggunakan NetBeans. Kita buka NetBeans-nya, kita cari NetBeans. Nah, ini NetBeans. Nah, ini NetBeans-nya berjalan, kita tunggu saja. Nah, ini NetBeans-nya sudah keluar. Nih, kita mau bikin project baru, misalkan nih file, new project. Nah, nih klik next saja. Nah, di sini nih project naming-nya tidak boleh menggunakan spasi. Nih, misal algoritme pemrograman. Nah, spasi latihan. Nah, ini nih, jangan menggunakan spasi. Kita menggunakan underscore latihan. Nah, terus finish. Nah, ini nih sudah kebuat project Java-nya. Nah, kalau mau menambah Java class tadi, tinggal new, terus Java class. Nah, nih new class, latihan baru. Nah, kalau latihan baru dia pakai spasi, nggak bisa. Kita nggak pakai spasi atau pakai underscore. Kita nggak pakai spasi gini, latihan baru. Kita pilih finish. Nah, dia kebuat nih Java kelasnya tadi di sini di dalam project kita. Nah, misalkan kita mau coding di sini aja nih. Kita coding tadi. Kita buat dulu. Pertama-tama kita membuat variabel. Nah, terus tipe datanya apa nih, kita tuliskan. Tadi kan kita sudah belajar tipe-tipe data. Kita tuliskan nih tipe data string, nama variabelnya nama, terus ada alamat. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, terus kita bikin lagi. Nah, kalau ini saya bikin tipe data integer untuk usia. Usia ini adalah nama variabelnya. Jangan lupa titik koma biar tidak error. Nah, sudah. Setelah itu pakai double. Untuk double ini kan tadi untuk yang ada komanya. Nah, makanya pakai double. Terus nama variabelnya apa? Tinggi. Nih. Biasanya kan tinggi ada komanya kan, misalkan 160,5. Nah, kalau usia kan jarang tuh ada komanya, 50. Usia 20,5 jarang kan, misalnya 20 atau 25. Nah, seperti itu. Ini udah kita bikin variabel dan tipe data dan nama variabelnya. Sekarang kita mengisi value dari si variabel tersebut. Mengisi variabel. Nah, terus variabel apa yang kita sini ada nama tadi kan. Terus kita isi value-nya itu misalkan digit over. Nah, terus jangan lupa titik koma. Terus kita isi alamat. Alamat. Nah, ini perhatikan
ketika kita menuliskan alamat di sini A-nya kecil, terus kalau kita tuliskan di sini alamat A-nya besar, dia bakal error nih. Alamat misalkan Banjarbaru. Nah, dia bakal error nih. Cannot find symbols, variabel alamat tidak ditemukan. Nah, karena sini A-nya kecil, di sini A-nya besar. Jadi ingat, perhatikan huruf besar, huruf kecilnya itu. Kita harus sama dengan yang kita inisialkan tadi di awal. Terus usia. Usia 25. Nah, terus tinggi sama dengan 165,5. Jangan lupa titik koma. Nah, saatnya kita tampilkan untuk mencetak di outputnya tuh nanti ini untuk mencetak ke layar isi variabel. Nah, ini untuk mencetak layar isi variabel. Terus gini aja nih, system titik out titik println. Nah, ini println apa yang kita isi? Ini kita isi nama. Nah, terus kita panggil variabelnya tadi kan nama tuh, nama. Nah, terus sudah nih. Sekarang kita tampilkan lagi alamat, sama lagi system titik out titik println. Nah, kita tampilkan alamat. Nah, kita panggil nama variabel tadi kan alamat. Nah, kita berikan. Nah, terus kita panggil lagi usia. System.out.println. Nah, kita bikin usia. Nah, plus. Nah, kita munculkan usia tadi kan nih. Kita panggil variabelnya. Setelah itu satu lagi nih yang belum, adalah tinggi. System titik out titik println. Nah, ini kita isi tinggi. Nah, terus plus ini tinggi, nama variabelnya tadi. Terus biar lebih bagus lagi, kita tambahin lagi di sini sentimeter nih, tingginya berapa sentimeter. Terus ini juga nih usia, kita tambahkan tahun. Nah, kan? Coba kita jalankan nih. Kalau menjalankannya tinggal nih run project, ada button play di warna hijau di atas ini. Kita klik aja. Nah, udah nih. Nama, over, alamat Banjarbaru, usia 25 tahun, tinggi 165,5 cm. Nah, ini nih kita munculkan. Nah, coba misalkan nih di sini kita ganti usia ini variabelnya tinggi. Apa yang muncul? Nah, dia akan muncul si tingginya ini nih. Nah, berarti karena ini harusnya usia kan, maka variabelnya di sini usia. Nah, seperti itu. Nah, ini udah benar semua nih. Udah bisa kita latihan Java menggunakan NetBeans. Nah, ini nih latihan tadi nih sudah kita lakukan. Terus, nah ini bisa kalian coba-coba nih di rumah.
Nah, buatlah biodata kalian seperti gambar di atas untuk nama program studi, alamat, asal sekolah, usia, tinggi, berat yang disesuaikan dengan biodata kalian. Nah, kalian bisa latihan di rumah menggunakan ini nih. Di outputnya nanti muncul biodata mahasiswa, nama, program studi, alamat, asal sekolah, nah usia, tinggi, berat. Nah ini nih, gimana nih cara memunculkan ini? Kalian bisa berkreasi dengan contoh yang saya berikan tadi. Nah, jadi demikian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kalian suka klik subscribe, like, dan komen, dan serta share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Dah, sampai jumpa lagi.